Dan match kedua di hari ini akan selesai lalu membuat Selangor Giants bisa melaju ke babak selanjutnya atau akan disamakan dulu kedudukannya oleh Fireflux. Dua sama kali ya biar dramatis ya. Karena ya Fireflux sendiri mereka ya tadi gue bilang ketika kalah gold jauh mereka seakan-akan nggak ada perbedaan gold. Mereka defense dengan sangat nyaman. Dan di game kali ini reset lagi semuanya. Bisa jadi mereka pegang temponya karena kali ini Angelanya ada di tangan mereka walaupun Rosa yang pakai. Gue setuju sama para expert kita. Kayak Angela ini nggak bagus lah kalau dikasih Rosa. Bukan nggak bagus karena apanya, karena temponya yang akan turun. Yang biasa kita lihat Rosa pakai play, sekarang ya gini-gini doang di awal. Oke, tapi nanti kita lihat aja bagaimana momentum yang akan diciptakan ya Papa. Apakah dia emang benar-benar bisa nih untuk membuat dirinya masuk tepat waktu kepada rekan-rekannya. Iya, kita akan lihat nanti seperti apa kombinasinya. Siapa yang akan dimasukin hard guard juga. Sementara untuk emblem ya, emblem factor untuk kedua factor kita, kedua experience kita ada Festival of Blood sebenarnya untuk Ruby dan juga Yuzong ya. Bedanya ada di talent terakhirnya aja. Quantum, nah ini yang membantu alien nanti untuk melakukan pengejaran 4 Quantum Charge loh. Gak ragu-ragu, bahkan sampai edit-editnya juga Quantum Charge. Ini kayaknya mereka mau lari 10 km atau gimana Quantum Charge? Dia maraton justru biar ntar kalau capek gantian. Estafet. Semuanya. Dan ngomongin soal turtle ya, jujur memang Fireflux ini kuat banget dari turtle-nya. Rosanya nanti bisa level 4 juga ketika turtle. Julian juga kita tahu di early-nya lebih kuat. Maka Flicker masuk kali ini Sekis menjadi korban agresivitas Tianzi, dibantu dengan kawan-kawan membuahkan hasil manis bagi mereka. Yap, itu dia. Nih di atas sendiri juga udah berhasil ya dengan satu combo tadi. Freeze Dive, Dragon Tail, semuanya sudah dikeluarkan. Ada darah yang terisap juga, ada HP yang terisap juga. Dan di bawah Innocent, Roger versus Moskov nih. Tadi mereka menang di game kedua pakai Moskov juga loh kalau nggak salah. Iya. Ya, itu pakai Moskov betul. Dan penasaran mau turtle-nya nih. Harusnya lepas sih dari Selangor, dia ada di bagian bawah juga dari Nolan dan Sekis. Bukan hal yang baik lah ketika memang mereka mau coba kontes dan free dari turtle pertama tanpa adanya kontes sama sekali. Yep. Ada Kram, ada Stormy di atas, masih cukup pelan tempo nih kayak di game yang ke-5 ini ya. Game keempat? Game ke-5 lagi, game keempat. Bisa maksa game kelima nih. Iya, nahan banget gitu loh. Pemain-pemain dari Selangor Giant. Makanya, kamu ya inilah tempo yang harus mereka turunin loh. Ada Angela yang bisa hadir kapanpun. Tapi kalau di awal jujurnya ya, gue mendingan bait dulu Angelanya, kasih masuk dulu sekali, abis itu kita bisa bebas gitu loh. Karena ya delay dari Heartguard di awal lumayan lama loh. Ya, hanya ada satu Fury Hammer tadi udah terlihat. Belum ada satu part yang benar-benar jadi. Cooldown reduction mungkin itu akan dipaksakan dan juga dimasukkan ke dalam tubuh dari Julian. Sementara TNZ yang masih bisa melakukan farmingan dengan sangat-sangat cepat. Makanya farming dulu, tapi trapping cukup baik. Waduh, untungnya masih ada satu flicker dan juga implosion tadi begitu indah terlihat dengan satu gocekan yang begitu luar biasa. Dan juga sekarang ada Spirit of Destruction yang mulai connect, tapi Sekis lah yang menghilang di atas tersebut. Kekurangan damage dan akhirnya bisa dikembalikan keadaannya Heartguard dari Rosa ke arah TNZ yang bisa menyelamatkannya dari kondisi yang sangat berbahaya. Mereka bisa balikin semua. Hampir ya. Padahal tadi gocekan dari Yums itu udah oke-oke loh. Udah boleh banget loh itu. Udah pas banget. Bahkan dia sampai Spirit Hammer juga kan. Iya. Tapi damage-nya kurang loh. Dan juga Spirit of Destruction yang tadi connect dan memberikan satu efek kejut lagi. Ngilu. Iya. Kalau tadi ada Roger mungkin beda lagi ceritanya. Damage-nya nggak akan kurang lah ya. Itu bisa didapetin juga. Tapi ya reset lagi. Belum ada point kill untuk Selangor Giant. Mereka terpaksa harus bawa farming dulu game ini. Karena mereka sebenarnya kalau dari gold under 1000 aja loh ketertinggalannya. Dan beberapa saat lagi juga turtle-nya udah mulai akan muncul waktunya untuk mereka nih melakukan sebuah setup yang begitu baik, begitu indah. Harus mereka lakukan. Kenapa kalau tidak? Bisa saja ini akan menjadi satu snowball yang akan berbahaya untuk pemain dari Fireflux. Mereka berani setup. Iya loh, bener-bener setup yang baru aja mereka ingin bentuk itu udah dihancurin dengan ada alien yang udah hadir ke area tersebut. Bahkan sekali impulsionnya udah mulai langsung aja menjadi ke arah dari AP47 dan juga sekarang Spirit of Destruction yang gak connect karena siapapun. Stormy udah kehilangan lagi dari satu pasif yang dia miliki. Untungnya Turtle tadi masih berhasil diamankan pula oleh Sekis yang mendadak bisa mencuri terhadap Turtle itu. Dan lihat goldnya langsung dikejar. Karena ya efek dari turtle yang didapetin tadi itu impactful banget di kondisi yang nggak bagus. Setup dari Fireflux yang udah rapi. Bahkan lihat Yuzong yang nggak pakai sepatu loh. Langsung pakai War Axe dia. Langsung ya.
Gak apa-apa, gue lewat jalur atas kok. Iya benar sih, dia terbang ya. Iya. Kakinya ya benar-benar. Lagian kakinya kukunya panjang-panjang, Mbak. Sepatu sejauh ini kita udah mendatangkan ya. Beberapa orang yang bisa membuat yang fitting ke arah sepatunya. Oke. Gak ada yang jebol, Pak. Benar. Makanya ya larinya dia dibantuin Angela aja. Masih cukup sih. Tapi ini gue liat Innocence dari tadi Wah, udah jauh. kemasukan Angela tuh, lihat. Oke, masih aman sih. Iya. Belum ada gerakan tambahan lagi. Gak dimasukin, padahal dia tanda-tandanya udah ada loh. Itu biasa. Ya. Itu tekanan mental juga sebenarnya. Kode-kode loh. kan. Iya, kecuali ketika lagi ditabrak udah ada cahayanya aja orang udah malas. Wait, Impulsionnya connect lagi, Secret Hammer ada juga. Ada Destruction Call tadi udah langsung dikeluarkan 2 orang, 3 orang. Di area mid lenyap dan ini menjadi mimpi buruk untuk kalian apabila memaksakan keadaan. Kombinasi yang sempurna tadi. Implosion sebagai opening. Ada Cold Destruction juga kita akan lihat dari STC replay. Ini dia Symphony of Skill yang terjadi. Ketika 2 member penting langsung kena, termasuk dengan Rosanya, langsung beda lagi ceritanya. Kalau seandainya Rosa nggak kena, ya oke, bisa dibalikin lagi tadi dengan Heartguard yang masuk mungkin ke arah TNC seperti di teamfight yang pertama. Tapi kali ini berbeda, Rosanya kena bos. Dan itu yang membuat jadi susah. Tapi Yums? Yep, dan Yums ya masih bisa mendorong tadi dengan satu Secret Hammer tapi Innocent. Backupan yang dia, kehadiran dia di situ aja udah membuat orang juga oke, mundur dulu gitu. Iya, sakit banget ini Innocence loh. Dia Thunderbelt juga di first item tadi ya. Dan stacknya lumayan banyak sih harusnya karena dia lumayan enak tadi kan. Dia pukul-pukul terus dari awal juga. Thunderbeltnya jadi lumayan cepet. Tapi ya harus clear juga nih. Dia harus paksa untuk clear wave minionnya dulu. Nanti untuk mungkin bisa ke arah tengah dan nanti join teamfight ke arah turtle. Itu menjadi opsi juga. Dan ada satu efek kejut, shock terapi tadi diperlihatkan sementara Alien sendirian. Tapi mulai mendekat juga tadi pergerakan dari Julian ataupun dari TNSK-nya. Hanya saja dipukul mundur jauh sudah. Kayaknya nggak bakal berani untuk yang terlalu setup juga deh sekarang untuk Fireflux. Kondisinya mereka kalah gold soalnya kan. Ya. Mereka nggak boleh buru-buru lah. Oke. Untuk lakuin setup. Dan di bagian tengah mereka seperti berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu autotar hampir saja. Hanya pun untuk sekarang aliennya udah tadi bisa melakukan sebuah gebrakan dan juga dengan satu Black Dragon Form dan plus ada satu Petrify tadi dia keluarkan juga. Hanya tidak ada follow up damage untuk kali ini membuat dirinya pun menghilang. Ya, implosionnya defensif tadi ya. Dia pegang Yuzong yang tadinya udah maju juga ke bagian depan. Mungkin karena nggak ada flicker tadi untuk Wah, offense. sendirian baik nih. Oke, Kramnya cukup berani dan Mountain Aimo Vended yang begitu baik. Mereka melakukan sebuah serangan kembali hanya untuk kali ini. Begitu sakit damage yang bisa dikeluarkan oleh Jillian dan juga berkombinasi dengan ada Moskov yang begitu saja DPS-nya. Wah, Oke, mereka membalikan keadaan lagi. Lagi-lagi dari Fireflux. Mungkin terlalu dalam sih tadi dari Selong Red Giant. Kita bisa lihat dari STC replay. Julian ya, kombinasi antara Julian dan Angela ini mulai muncul juga. Dengan gedenya left tilt dari Julian sendiri ketika skillnya kena semua makin gede lagi. muter, mengecil, membesar dan itu Iya kan? Itu enak banget sebenarnya. Holy Crystal, first item, wow. Maka damage-nya juga kelihatan banget nih. Kuat banget dari damage Julian langsung ke arah Bloodwings mungkin atau ya Bloodwings sih harusnya. Yap. Dua Magic Wand. Sekis di bawah lanjut farming lagi. Tapi sekarang udah ada sekitar 45 detikan sebelum objektif selanjutnya juga akan muncul. Dan Innocent masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu outer tadi di bagian bawah. Yumsnya langsung yang ngebegal di bagian belakang. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill lagi? Tidak. Tapi mereka setidaknya mengantongi udah 1 objektif di bawah. Wey! Didorong dan Apex berhasil didapatkan di Garuk Lycan Pons lenyap seketika. Bahkan untuk kali ini Black Dragon Form dengan ada Angela di dalam tubuhnya. Ada Alien, Fat juga Rosa. Mereka melawan sebuah tim fight begitu baik. Tapi sejauh ini dengan Implosion udah langsung dikeluarkan. Sepertinya pemain-pemain dari Selangor Red Giant kehilangan dari momentumnya karena terlalu berbahaya. Dan juga untuk sekarang Alien yang mulai mendekat lagi. Stormy-nya hilang. Di bagian belakang Kram sendirian terjebak. Masih ada TNZ. Akan seperti apa lagi nasibnya karena Kram. Ini Kram udah berubah jadi bonyok, Pak. Bukan Makanya. Kram lagi jadi ya, Pak. Nggak bisa gerak loh masalahnya. Mungkin karena kakinya keram jadi nggak bisa gerak. Tapi ya bagusnya adalah setup dari Fireflux. Ini rapi sih. Mereka bisa bait satu persatu gitu kan. Nggak terburu-buru dan lihat Lord yang terbuka. Bisa mereka dapatkan gold yang mulai di take over bahkan purple buff-nya. Ini udah di-invite juga sama Fireflux. Wah. Karena udah kelihatan ya, dan plus tadi juga diawali dengan Black Dragon Form plus Heartguard itu bagus banget loh. Karena semuanya juga tadi ada beberapa hero yang emang udah mengeluarkan skillnya untuk bisa mendapatkan karena satu player ya. Gara-gara semua gara-gara mereka tuh nabrak ke Apex tadi. Iya,
nabrak ke Apex, source skillnya habis, informasi yang bagus, digas balik, selesai. Dan Yums ini harus berpikir 2 kali sih untuk implosionnya. Defensif kah ngebantu temennya, atau dia ofensif kayak tadi? Karena kejadiannya ketika ofensif kena 3 memang, tapi nggak ada follow up damage, ya sama aja gitu kan. Nggak ada damage yang masuk juga, kecuali posisinya memang ada Sekis lah, Sekis yang bisa pegang damage, atau Innocent ya paling jelas untuk damage outputnya. Yap, Tensi bisa saja untuk melakukan sebuah gebrakan. Hey, mundur lagi dia. Ya, bawahnya masih di split juga. Ini kelihatan lumayan oke sih untuk defensifnya dari teman-teman Selangor. Mereka kehilangan 1 turret di bagian mid lane memang. Dan pergerakan yang dilakukan oleh satu orang yang bernama Apex 47 begitu baik, dan juga sekarang Stormy yang berhasil dihancurkan kembali. Stormy tidak bisa melakukan banyak hal. Ya, itu dipotong tadi sepertinya. Langsung sama dari Juliannya. Tapi ya bisa aja kalau memang mau paksa lagi dengan 1 wave selanjutnya. Dan harus hati-hati Sekis. Yep. Ini Sekisnya sendirian harus berhadapan dan mungkin saja bisa dikejar habis-habisan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh Fireflag. Kalau level juga sebenarnya. Tapi ya bawahnya aman, purple buff udah mulai diisi semua zonanya oleh Fireflux. Dan ini kayaknya bakal dilepas juga sih. Itu pushing shotnya nyenggol Yum, saya udah kayak gitu, Yum tank. Makanya ini ada retri. Kita lihat dan dibantinglah sudah Sekis. Bisakah ini? Tapi ternyata pasif Yuzong. satu pasif tadi membuat pergerakan dari Sekis tidak bisa jauh-jauh. Ya kelihatan sih tadi ketika dia memang mau tabrak, chance dia untuk tumbang itu memang apa ya, lebih gede lah daripada chance dia untuk selamat. Tapi ya balik lagi nih, ketika memang mereka coba untuk ambil team fight. Dan waktunya untuk pemain dari Fireflag seperti yang mereka berusaha untuk bisa menutup game ini jauh lebih cepat lagi, tapi AP47 berhasil lagi dihancurkan. Wow, terlalu cepat kah? Ya terlalu dalam juga sih tadi dive in yang dilakukan oleh teman-teman Asarchi. Sekarang dengan tidak adanya Sekis, ya dia harus sabar dulu nih, dia harus tahan dulu. Karena ya Sekis sudah 3 kali tumbang, ini bukan angka yang bagus juga sebenarnya. Dan Konsil, mereka mau agresif. Ini waktunya untuk Konsil, kita lihat seperti apa sih yang akan dibangun oleh pemain dari Fireflag. Karena mereka sepertinya belok ke tempat yang tidak tepat. Karena tadi beberapa pemain dari Fireflag ada di sebelah kiri. Yumsi langsung ditembakin begitu saja, Sekisnya mundur dan mereka semua masih berhasil kabur. Hanya saja untuk sekarang terlihat alien yang mulai maju ke bagian depan dan juga memberikan sebuah gangguan yang inosen. Spiral Misery connect ke dalam tubuhnya. Iya, tadi di cover mati-matian. Tapi banyak banget source skill, spell yang keluar, bahkan I'm offended. Yap, serangan lagi terus dilakukan oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim ini. Bahkan Sunshine-nya terus memberikan damage terhadap Lord tersebut. Oke, masih di reset lagi dan akan terjadi Lord Dance sepertinya. Tengahnya masih bisa di-clear juga, atasnya dijalanin. Ini kondisi yang sebenarnya menguntungkan untuk Selangor. Mereka bisa ngedelay lagi dari waktu yang dimana harusnya Fireflux ini yang lebih tabrak. Mereka yang pegang keunggulan dari segi gold. Tapi dari segi item juga concentrate ternyata untuk Julian sih. Yap. Waduh, AP47 masuk ke dalam rumputan begitu berbahaya, tapi dengan ada immortal di dalam tubuh setidaknya masih ada satu backupan yang begitu baik di dalam tubuh dia sendiri. Dan alien bersama dengan Rosa, mereka benar-benar membombardir dan juga membuat sebuah barisan pertahanan cukup baik. Karena sekarang Yuzongnya, aliennya benar-benar dihancurkan, kehilangan nyawanya, dan malah membuat pergerakan dari Sunshine terjebak juga. Oke, Lord memang didapatkan oleh Fireflux, namun 3 member harus hilang. 1 cahaya lagi kembali bersinar dan TNZ harus sedikit hati-hati karena mid turret yang mereka tuju. Bahas turret kah? Keuntungan yang bisa diterima oleh Selangor. Atas nih, oke. Lord sepertinya apabila hadir pun dan akan bergerak ke atas kan, tapi ternyata tidak. Karena bergerak sepertinya ke area tengah, karena tadi udah terlihat beberapa player yang sudah mulai berkumpul juga. Mereka melakukan sebuah pertempuran lagi. Siapa yang bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Fireflag. Oke, rasanya udah spawn. Mereka bisa defense, tapi kehilangan 1 onward. Yap. Sunshine sudah aktif kembali. Spirit of Destruction itu bisa berbahaya untuk kebaikan mereka. Bahkan tuh sekarang kita lihat saja Black Dragon formnya siap untuk landing dan juga menciptakan momentum yang begitu indah. Dan benar Stormy-nya menjadi korban untuk pergerakan dari Kramnya. Masih berusaha bisa kabur lagi ke depan yang berbeda, tapi masih ada 3 player yang ada di belakangnya untuk bisa mendapatkan 1 poin tambahan. Dan Kramnya berhasil lagi dihancurkan. Sekisnya berpindah tempat ke tempat yang berbeda. Dan Rosa bahkan bersama dengan alien bekerja sama untuk bisa menghancurkan Kikara dari Innocent. Akankah Innocent-nya bisa bertahan dengan alien yang ada? Rosa di dalam tubuhnya Innocent masih berputar-putar dengan 1 Cyclone Eye. Minion ada di bagian top lane, bahkan flicker Innocence masih bisa lari kah? Yap, ini dia Innocent-nya dikejar habis-habisan dan tidak kuat lagi. Tapi setidaknya
bisa nge-buying time cukup lama. Oh, Dan Sekis gagal untuk pulang. Masih ada Stormy yang bisa spawn juga. All distraction kah? All in kah? Yap, ini dia waktunya untuk TNZ mulai maju ke depan, tapi masih ada Flicker untuk bisa menyelamatkan diri dari Stormy, dan Kram sudah hadir kembali pula. Gagal lagi seperti untuk menutup game ini Fireflag. Nyaris saja Fireflag tadi. Satu buah garis lurus respon dari Alien dengan Black Dragon formnya yang bisa mengejar bagian depan. Hampir saja memberikan kemenangan untuk mereka, namun sekarang reset lagi gamenya. Reset lagi temponya. Kita bahas dari item terlebih dahulu. Glowing One untuk Rosa. Anti-regennya udah ada lagi sekarang. Tapi buat XP lanernya, Queen Swing ini satu kunci dari mereka. Dengan spell farm yang gila banget. Bahkan dari Yuzong juga tadi kerasa banget darahnya naiknya banyak. Dan jangan lupakan, damage dari Innocent. Wah, hampir dengan Conceal mengejar habis-habisan. Winter Crown dikeluarkan pula, tapi dengan ada Angel dalam tubuh sekarang, akankah momentumnya tetap bisa dimanfaatkan lagi oleh pemain dari Selangor Jaya, di mana shutdown pun tercipta untuk kali ini. Kehilangan dari TNZ hanya ada 4 player dan juga 30 detik menuju ke arah Lord. Oke, Flicker Apex. Apex gagal untuk bisa mendapatkan ke arah satu player dari Selangor Red Giants. Satu buah misplay. Tidak adanya TNZ ini bakal berdampak banget ke arah Lord yang sebentar lagi muncul. Bisa jadi game siapapun karena udah mulai mengejar lagi Selangor Red Giant. Mereka mengejar ketertinggalan tadi yang lumayan jauh sampai deket banget. Walaupun sekarang gold udah nggak terlalu berpengaruh karena rata-rata udah full item. Ruby gold lane. Ya ini jangan lupakan ya. Ruby XP lane yang bikinnya lebih ke damage tadi. Yap. Ada 2 item damage juga yang lumayan sakit. Dan ini harus diperhatikan Lordnya. Wah, mau dicepetin itu, digarukin begitu saja. AP47 mencoba untuk bisa maju ke bagian depan, masih memberikan sebuah gangguan dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Alien itu sendiri. Akan landing ke arah mana, karena Sekis lah yang akan langsung dia tuju. Tersedot darahnya, ada satu impulsion, tapi mereka masih gagal untuk bisa mengganggu pergerakan pemain dari Selangor Red Giants. Defense kali ini Fireflux, jangan lupakan defensif dari Fireflux yang benar-benar kuat. Kita tahu di game sebelumnya perbedaan 12.000 gold aja ditahan sedemikian rupa sampai susah banget untuk melakukan endgame. Dan sekarang Lord yang ada di bagian mid lane ini terlalu cepat, bawahnya belum di-clear dan gak akan ada 3 lane push, mungkin 2 lane push saja atas dan juga mid lane. Oke, mungkin hanya akan ada 2 lane saja yang dijalankan oleh pemain dari Selangor Red Giant, tapi impactnya seperti apa? Karena sekarang mereka semua udah mulai berkumpul, bahkan untuk sekarang tertariklah sudah dengan satu offender tadi masuk aja ke arah 2 player, dan juga pergerakan yang dimiliki oleh Alien akan landing ke arah mana, karena mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan, dan juga untuk landing Petrify-nya akan ada. Tapi sejauh ini mereka semua masih berhasil kabur, hanya saja untuk Yums-nya berhasil langsung didapatkan, dan kehilangan nyawa pula dari Stormy kali ini. Oke, 2 member yang hilang dan Kram tertarik. Papa tahun string. Yap, karena untuk Kramnya tertangkap basah di menit 18, 3 player lenyap. Wow, 20 detik untuk Yams. Tapi yang paling dibutuhkan sebenarnya bukan Yams sih. Stormy lah sosok yang paling dibutuhkan, karena untuk high ground defender satu-satunya menyisakan 2 member kali ini Fireflux. Ya, mereka masih lengkap berlima. Wave minion dijalankan, ketiga lane-nya pun berjalan dengan cukup baik, cukup bahaya pastinya untuk Selangor. Dan Sunshine sekarang sudah punya Hasklaw lagi, siap untuk bisa melakukan pertempuran dengan begitu maksimal, dan juga Black Dragon Form. Sepertinya game ini akan dibawa menuju ke game yang kelima, karena wave minion pun sudah mulai hadir pula, dan semua orang untuk langsung berfokus untuk bisa menghancurkan ke arah base, dan 2 sama. 2 sama Israel. Fireflux menyamakan kedudukan langsung di